Selamat datang di tutorial pembelajaran Basic Solidity. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang visibility ya, visibility seperti public ya. Oke, sampai tahap ini kita sudah membuat beberapa kontrak dengan beberapa fitur dari Solidity seperti global variable. Also kita bahas beberapa tipe data juga ya. Nah, tapi kita mungkin nanti akan muncul pertanyaan nih, maksudnya public ini apa sih itu? Oke. Jadi public ini kita bisa sebut sebagai apa? Salah satu visibility yang ada di Solidity. Jadi di sini kita jadi si Solidity punya 4 Solidity. Pertama, jadi si Solidity punya 4 visibility ya. Jadi yang pertama ada public, kedua ada private, ketiga ada internal, dan yang keempat ada eksternal ya. Oke, langsung saja saya demokan di sini supaya kita dapat gambaran. Jadi di sini kita bikin file baru namanya misalkan visibility contract. Kita copy paste seperti biasa, license sama compilernya kita copy di sini. Oke, visibility contract. Oke, pertama nanti kita punya public, jadi public bisa diakses di kontrak tersebut dan third party ya, third party atau remix. Sedangkan kedua kita punya private ini private hanya bisa diakses di kontrak yang bersangkutan. Kita punya internal hanya bisa diakses di kontrak turunan ya, nanti kita coba ya. Jadi kontrak ini FWI, kita juga bisa membuat kontrak turunan atau ya kontrak anak kontrak ya, atau disebutnya inheritance lah. Oke, dan yang terakhir keempat kita punya visibility-nya namanya eksternal ya, yang bisa diakses di bisa diakses di kontrak lain. Oke, kita coba langsung aja ya, loading di sini. Kita cek kontraknya ini apa dari visibility-nya. Jadi kita misalkan buat seperti biasa, misalkan yang pertama kita buat public. Jadi ini kita bisa akses di third party juga atau remixnya langsung ya. Jadi coba clear dulu biar nggak bingung. Coba deploy. Oke, kita bisa lihat di sini ada X10. Nah ini public ya, ini public, jadi bisa langsung diakses di sini. Terus kalau kita define seperti ini, misalkan integer y 20 misalkan. Nah ini kalau kita deploy ini nggak akan muncul nih, karena ini secara default visibility-nya adalah internal. Nah supaya muncul ya gimana ya, kita harus bikin method nih untuk mengakses value tersebut ya. Misalkan get y, di sini kita define lagi nih public ya, visibility dari method kita define lagi sebagai public view returns. Ini tipe datanya kita samakan ya dengan yang ada di sini nih, yang di sini integer return y. Oke, ya clear, kita deploy lagi. Get y, oke, y dapat ya. Oke, jadi internal nggak bisa diakses oleh third party. Kita harus buat getter untuk mendapatkan internal. Oke, yang kemudian di sini saya akan mencoba menjelaskan private ya, private method. Misalkan display let's say display x lah. Ini metodenya saya declare as private view returns.
Nah, si private ini return X ya. Return X. Nah, si display X ini hanya bisa diakses oleh kontrak yang bersangkutan nih. Jadi kalau misalkan ini karena remix ini third party kan, kalau kita deploy ini kita tidak akan bisa melihat display X nih. Nah kan kalau misalnya kita define method baru, misalkan display Y, terus di sini saya ganti visibility ke public, terus di sini saya coba untuk akses method ini ya, display X kita return ya, return kalau bisa. Kita coba clear dulu, deploy display Y. Nah ini bisa nih kan, karena ini private cuma bisa diakses oleh kontrak yang bersangkutan atau salah satu metode dari kontrak yang bersangkutan. Kita coba define internal ya, di sini internal method, misalkan display X internal. Di sini ya return X saja, gitu disamakan. Return X di sini internal view returns. Sini kalau deskripsinya sih internal hanya bisa diakses oleh kontrak turunan ya. Jadi kalau misalkan kita coba deploy lagi, nah display X internal ini nggak ada nih di remixnya nih. Nah cuma kalau ini kalau kita buat kontrak turunan, misalkan ini cara bikin kontrak turunan ya, kontrak child visibility contract is, nah ini ada kata-kata is nya nih, is visibility contract. Ini terus misalkan integer call, nah misalkan display X internal sama dengan equals to this, let's see ya apa bisa. Ini bisa. Jangan lupa kita kasih visibility-nya ya, public, supaya kita bisa langsung lihat hasilnya. Child visibility contract kita coba deploy ya, yang si child ini deploy call display X internal. Kita lihat. 10 ya, terbukti ya, ini internal hanya bisa diakses oleh anakan dari kontrak ya, atau turunan dari kontrak, dengan membuat seperti ini dulu nih di top of kontrak declaration-nya ya, kita bikin seperti ini. Kontrak child visibility contract is visibility contract ya. Jadi kontrak child visibility extend dari visibility contract. Sedangkan yang terakhir yang sedikit akan jelaskan adalah eksternal ya. Untuk eksternal kita coba buat di sini ya, metode baru display Y external display X display X eksternal, ini eksternal. Clear dulu, kita coba deploy apakah ada display X eksternal. Ada juga nih. Ada display X eksternal view returns. Eksternal ada. Berarti di sini saya agak harus sedikit diubah nih. Eksternal bisa diakses di kontrak yang bersangkutan ya, dan kontrak lain. Ini coba kita untuk membuktikan ya, apakah si display X eksternal ini bisa diakses kontrak lain apa enggak. Tapi sebelumnya kalau kita call di sini misalkan, nah ini akan merah kan, karena ini bukan internal ya. Nah jadi eksternal kalau di call di anakannya si visibility contract ini bakal error.
Oke, di sini kita coba create kontrak baru ya untuk ngecek apakah si eksternal ini bisa kepanggil atau enggak gitu ya. Oke, misalnya contract new di contract. Oke, kita bikin nama variabel. Sorry. Di sini kita define dulu di sini type-nya visibility contract, terus public, terus nama variabelnya ya contract visibility new visibility contract. Oh, new visibility contract. Ini new visibility contract, terus kita coba public, let's say call x, ini visibility contract visibility dot, nah ini nih display x external, display y, get y. Jadi public dan eksternal bisa diakses di kontrak yang lain ya, tanpa harus menginherit atau menurunkan dari kontrak si parent ya. Jadi di sini sudah terbukti saya bisa akses display x eksternal, atau di sini kalau ada public methodnya misalkan get y bisa juga ya, tapi di sini kita coba call x aja dulu, di clear biar nggak bingung. Deploy new visibility contract, deploy, and then kita cek call x contract visibility call. Oke, call x ya 10. Oke, berhasil ya. Oke, dan juga kontrak lain. Oke, saya recap dulu sebelum saya akhiri video ini. Jadi di Solidity kita mengenal ada 4 visibility ya. Yang pertama ada public, kedua private, ketiga internal, dan yang terakhir eksternal ya. Secara default ini integer y sama dengan 20 ini type-nya sebagai internal ya. Internal, which is hanya bisa diakses di kontrak turunan. Jadi kalau misalkan saya deploy visibility contract, deploy, nah ini si y ini nggak muncul di sini nih. Nah, cara biar bisa akses value-nya kita harus bikin metode getternya terlebih dahulu, dan kita kasih metode tersebut public visibility ya, get y. Oke, itu untuk si internal ya. Public tadi saya ada public ya, jadi public kita bisa akses di remixnya atau di third party-nya, dan juga di kontrak lain ya, kontrak lain. Tapi dengan catatan kita harus initiate dulu nih kontrak mana nih yang mau kita pakai value-nya. Dalam kasus ini ya, contoh di sini nih saya bikin kontrak namanya new visibility, dan saya menginitialize kontrak dari visibility. Oke, yang kedua ada private. Private itu hanya bisa diakses di kontrak yang bersangkutan. Jadi contoh saya ini punya display X. Nah, ini si display X ini nggak akan muncul ya di remixnya. Tapi dia bisa digunakan di salah satu metode yang ada di kontrak ini. Misalkan ini kalau contoh saya pakai di metode display Y. Nah, display ini saya kasih public nih. Public. Nah, ini si display sebenarnya dia manggil display X. Oke, internal tadi sudah saya jabarkan. Secara default dia bakal internal dan cuma bisa diakses di kontrak turunan ya. Jadi contohnya kalau saya bikin method nih, contoh saya bikin method display X internal. Nah, ini saya bikin kontrak turunan. Nah, ini bisa diakses nih si method si internalnya ini. Jadi kalau misalkan kita cek ya, child visibility contract, deploy, ini ada di bawah. Oke,
Oke, ini ada call display X internal. Nah, ini nih. Display X. Oke, 10 value-nya kan. Jadi kita bisa akses. Dan yang terakhir adalah eksternal. Eksternal bisa diakses di kontrak yang bersangkutan melalui third party remix ini atau juga di kontrak lainnya. Jadi kalau kita bikin another kontrak yang menginitiate value-nya dari visibility kontrak, nah kita bisa akses nih metode yang punya visibility eksternal. Oke ya, demikian video yang saya bisa sampaikan mengenai visibility di Solidity. Sampai ketemu di video selanjutnya.